Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas statistika ya, masih tetap statistika, yang mana penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, mungkin di SMP kalian dulu pernah mempelajari bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik ya. Memang dalam bentuk grafik itu akan lebih dinamis, kemudian lebih informatif, dan juga lebih menarik. Nah, contohnya yang di SMP dulu kalian pernah pelajari yaitu diagram garis. Nah, pada diagram ini kalian bisa melihat suhu tubuh pasien yang tertinggi di mana. Kemudian pada diagram yang kedua yaitu diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran ini ekstra mana yang paling disukai anak? Itu pada sepak bola. Selanjutnya pada diagram yang ketiga atau grafik yang ketiga yaitu berbentuk diagram batang. Nah, dari diagram ini kalian bisa melihat ya pengiriman barang yang paling tinggi di mana. Untuk bulan Maret ya pengirimannya ini, juga April ya. Nah, itu penyajian data dalam bentuk grafik yang pernah kalian pelajari, yang mana datanya adalah data tunggal. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah penyajian data dengan grafik yang mana disajikan atau diperoleh dari data yang berkelompok. Nah, grafiknya yang pertama yaitu kita namakan atau diberi nama dengan histogram. Nah, langsung ke contoh saja ya. Misalkan di sini diketahui tabel distribusi frekuensi dari hasil nilai tes matematika siswa kelas 12. Nah, pada tabel ini ya bisa dibaca nilainya pada kelas pertama frekuensinya 2, pada kelas kedua itu 4. Di sini terdiri dari berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas ya. Kemudian berikutnya bagaimana cara menggambar histogram. Untuk menggambar histogramnya kalian bisa membuat grafiknya yaitu dengan membuat sumbu koordinatnya dulu. Yang vertikal ini menunjukkan frekuensi dimulai dari 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini satuannya supaya sama, ini saya buat 22 begitu biar mudah. Kemudian ini yang tadi menunjukkan frekuensi ya, yang vertikal. Selanjutnya yang mendatar yaitu nilai, yang mana nilainya ini diperoleh dari batas kelas ya, pada kelas pertama batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Jadi dituliskan 30 sampai 39. Pada kelas yang kedua 40 sampai 49 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana membuat histogramnya? Untuk membuat histogram hampir sama dengan kalau kita membuat diagram batang. Ya, jadi kita buat histogramnya itu berupa persegi panjang ya. Nah, yang pertama ini pada kelas pertama frekuensinya 2, berarti nanti histogramnya tingginya 2 ya, persegi panjang. Kemudian persegi panjang yang kedua yaitu pada kelas kedua tingginya 4, jadi ini 4. Nah, bedanya mana dengan diagram batang dengan histogram? Nah, kalau pada diagram batang ini ada antaranya ya, tapi kalau pada histogram ini berimpit ya, berimpit yang di sini yang pertama dengan terakhir atau mepet ya. Kemudian yang ketiga, kelas ketiga tingginya 8, berarti pada kelas ketiga kita buat persegi panjang yang tingginya 8. Selanjutnya pada kelas yang keempat tingginya 10 ya, histogramnya. Selanjutnya pada kelas yang kelima yaitu tingginya 5. Kemudian kelas yang terakhir 80 sampai 89 tingginya 1. Nah, ini yang dinamakan dengan histogram ya, histogram dari hasil nilai tes matematika kelas 12 tadi. Ini bentuk histogram yang mana sumbu mendatarnya nilainya dari batas bawah dan batas atas ya. Kemudian pada histogram tidak selalu ditampilkan ya nilainya itu batas bawah dan batas atas.
Tapi ada juga yang ditampilkan sebagai tepi bawah, tepi atas. Nah, kita bahas berikutnya. Di halaman berikutnya yaitu histogram yang sumbu mendatarnya nanti menggunakan tepi kelas ya. Ada juga yang nanti menggunakan titik tengah. Nah, kalau menggunakan tepi kelas ya, titik tengahnya tidak usah dibuat, jadi langsung dari nilai, tepi kelas, dan frekuensi. Nah, mungkin kalian masih ingat ya membuat atau mencari tepi kelas itu asalnya dari mana. Nah, kebetulan di sini nilainya 30 sampai 39, berarti tepi bawahnya adalah 30 kurangi 0,5 yaitu 29,5, kemudian tepi atasnya ditambah dengan 0,5. Demikian juga seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yaitu 34,5. Baris yang kedua, 40 ditambah 49 dibagi 2, yaitu 44,5, dan seterusnya. Nah, selain itu, ya, untuk mencari titik tengah tidak harus selalu begitu. Boleh juga begini, kalau misalnya kalian sudah menemukan titik tengah pada kelas pertama, untuk mencari berikutnya kalian bisa menambahkan dengan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? Dari 34,5 sampai 44,5. Ya, panjang kelasnya 10. 10 dari mana? Dapat diperoleh dari tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Atau boleh juga menggunakan batas kelas, yaitu 39 dikurangi 30. 9. Jangan lupa plus 1. Ya. Jadi bukan 39 kurangi 30 saja, tapi plus 1. Berapa nilainya? 10. Jadi kalau sudah mendapatkan 34,5, untuk titik kelas yang kedua tinggal menambahkan panjang kelas saja. Ya. Sekarang kita buat histogram yang bentuk kedua, yaitu yang menggunakan nilainya, yaitu menggunakan tepi kelas. Ya. Di sini tepi kelasnya yang tepi bawahnya yaitu 29,5 sampai 39,5. Berikutnya 39,5 sampai 49,5 dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, itu bentuk histogram yang kedua, nilainya dari tepi kelas. Berikutnya yang histogram ketiga yaitu yang nilainya menggunakan titik tengah. Ya. Jadi di sini titik tengah nilainya. Itu histogram yang ketiga. Jadi ada 3 ya. Ada yang nilainya menggunakan batas kelas, yang kedua yaitu menggunakan tepi kelas, yang ketiga yaitu menggunakan titik tengah. Jadi kalau misalkan kita menggunakan seperti yang histogram yang kedua menggunakan tepi kelas, berarti titik tengahnya nggak usah dibuat. Nah, karena ini tadi kita buat satu halaman, sehingga ini saya buat jadi satu ya. Nah, berikutnya kita buat poligon ya. Ini grafik yang kedua yaitu poligon frekuensi. Nah, cara membuatnya mungkin ada beberapa ya, yang biasanya kalau kita membuat poligon frekuensi itu ada hubungannya titik tengah, biasanya dibuat jadi satu dengan histogram yang nilainya menggunakan titik tengah, tapi tidak selalu seperti itu. Nah, untuk membuat poligonnya ya, titik tengah ini nanti dihubungkan. Jadi pada kelas pertama titik tengahnya 34,5 ya, dihubungkan dengan 44,5. Selanjutnya dihubungkan dengan titik tengah kelas berikutnya. Dihubungkan titik tengah kelas berikutnya, begitu sampai selesai. Nah, garisnya ini dinamakan dengan poligon frekuensi. Nah, kalau histogram tadi berbentuk persegi panjang, kalau poligon frekuensi berupa garis ya. Ini dinamakan dengan poligon frekuensi. Nah, kemudian untuk membuat poligon frekuensi tidak selalu dibarengi dengan membuat histogram ya. Mungkin hanya membuatnya poligonnya saja, seperti digambarkan berikut ini ya. Jadi hanya poligonnya saja. Jangan lupa nilainya ini merupakan titik tengah kelas. Itu grafik yang kedua. Grafik yang ketiga yaitu dinamakan dengan ogive
Nah, penulisan OGIF ini ada yang begini atau ada juga yang menuliskan OGIF, ya. OGIF biasa. Kemudian untuk datanya tetap saya ambilkan dari yang pertama tadi. Nah, kemudian untuk membuat OGIF, pada tabel ini ditambahkan dengan tabel atau kolom berikutnya, yaitu ini menunjukkan apa? Kelas pertama, di sini 39,5, berarti tepi atas dari kelas pertama, 39,5. Kemudian berikutnya yang kelas kedua, tepi atasnya 49,5, kelas ketiga 59,5, yaitu diperoleh dari 39 plus 0,5, terus 49 tambah 0,5 dan seterusnya, seperti yang di depan tadi. Jadi ditambahkan ini tabel kolom yang tambahan yang pertama, yaitu tepi atas. Kemudian yang berikutnya, kolom tambahan yang berikutnya, yaitu dinamakan frekuensi kumulatif. Nah, cara mencarinya bagaimana mencari frekuensi kumulatif? Nah, sekarang cara membacanya ya. Nah, berapa nilai yang frekuensinya kurang dari 39,5? Jadi ada berapa yang nilainya kurang dari 39,5? Itu 2. Ada berapa frekuensi yang nilainya kurang dari 49,5? Apa 4? Tidak ya. Yang kurang dari 49,5, 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4? Ditambahkan ini maksudnya, karena 2 di sini juga termasuk kurang dari 49,5, maka dituliskan 2 plus 4. Selanjutnya yang nilainya kurang dari 59,5, yaitu langsung saja 6 ditambah 8, yaitu 14. Yang kurang dari 69,5, yaitu 14 langsung ditambah dengan 10. Demikian juga berikutnya yang kurang dari 79,5, 24 plus 5, yaitu 29. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang kurang dari 89,5, 29 ditambah 1, yaitu 30. Nah, kalau kalian perhatikan di sini frekuensi kumulatifnya, yaitu 30 ya, sama dengan jumlah frekuensinya. Ini harus sama. Kalau tidak sama berarti tadi menghitungnya yang kurang betul. Nah, selanjutnya bagaimana membuat OGIF-nya? Sama yang seperti tadi ya. Nanti kita buat sumbu koordinatnya. Nah, di sini ada OGIF-nya ada 2 ya nanti. Yang pertama yaitu OGIF positif, yang mana tadi diperoleh dari tabel frekuensi yang ada hubungannya dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita buat ya sumbu koordinatnya yang vertikal. Menunjukkan apa ini? Frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ini frekuensi kumulatifnya dinamakan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, mulai dari berapa? 2, 6, 14 dan seterusnya sampai 30. Kemudian yang mendatar. Yang mendatar menunjukkan 39,5 dan seterusnya, ini tepi ya, tepi atasnya. Nah, tepi atas yang pertama, pasangannya berapa di sini frekuensi kumulatifnya? 2. Kemudian yang berikutnya 49,5 pasangannya 6. Selanjutnya 14, 24 dan seterusnya. Nah, kita buat titik-titiknya semuanya. Nah, ini jadi 39,5 pasangannya 2. Selanjutnya 49,5 pasangannya 6. Ya, demikian dan seterusnya sampai yang terakhir 89,5 pasangannya 30. Nah, selanjutnya dari frekuensi yang ini, frekuensi kumulatif dihubungkan 2 ke 6, 6 ke 14 dan seterusnya sampai terakhir sampai ke 30. Ini dinamakan dengan OGIF positif ya. Berikutnya kita lanjutkan yang kedua yaitu OGIF negatif. Nah, datanya tetap sama dari itu. Nah, penambahannya di sini yaitu frekuensi kumulatif dengan nilai sama seperti tadi. 29,5 ya, merupakan
tepi bawah kelas pertama. 39,5 merupakan tepi bawah kelas yang kedua. 40 kurangi 0,5, berikutnya 50 kurangi 0,5, dan seterusnya. Nah, frekuensi kumulatifnya, kalau tadi membacanya untuk yang kurang dari atas ya, sekarang yang lebih dari bawah membacanya biar lebih mudah. Ada berapa nilai atau berapa banyak frekuensi yang nilainya lebih dari 79,5, yaitu 1. Yang lebih dari 69,5, tidak hanya 5 tapi 1 ditambah 5. Berikutnya yang lebih dari 59,5, itu langsung saja 6 ditambah 10. Lebih dari 49,5, 16 ditambah 8, dan seterusnya ya, sampai yang terakhir di sini 28 plus 2 yaitu 30. Kemudian untuk menggambar oktavnya, tadi dinamakan oktav yang positif, sekarang kita buat yang oktav negatif. Oktav negatif diperoleh dari tabel frekuensi lebih dari, frekuensi kumulatif maksudnya ya, yang lebih dari. Kemudian cara menggambarnya sama, dibuat dulu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, atau untuk sumbu tegaknya menunjukkan frekuensi kumulatif yang lebih dari, kemudian yang mendatar yaitu menunjukkan nilai yang mana nilainya berasal dari tepi kelasnya, yaitu tepi bawah ya. Sama seperti tadi ya caranya, 29,5 pasangannya 30 ya. Kemudian 39,5 pasangannya 28, dibuat titik-titiknya sampai terakhir. Nah, kemudian dari titik-titik ini ya tadi dihubungkan ya, 30 dihubungkan dengan 28 ya. Kemudian 28 dengan 24 dibuat garis. Selanjutnya dengan 16 dilanjutkan 16 dengan 6 sampai yang terakhir dihubungkan dengan 1. Ini yang dinamakan dengan oktav negatif. Yang mana oktav negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Ini ada 3 ya, berarti yang pertama membuat grafiknya, yang pertama histogram, yang kedua poligon frekuensi, yang ketiga adalah oktav. Nah, kemudian untuk lebih lancarnya kalian belajar bisa mengerjakan latihan soal yang berikut ini. Nah, silakan dikerjakan, semoga dimudahkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.